Biarkanku menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu, biarkanku menyembahmu, biarkanku menyembahmu. Baik, kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang akbar, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah. Segala sanjungan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia, dan juga karena belas kasihan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk waktu anugerah. Tuhan telah memanggil kami dari tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa ketika kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena perkenanan Tuhan, dan karena Tuhanlah yang menuntun kami ada di tempat ini. Maka daripada itu ya Allah, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah ketika kami datang dan kami beribadah pada malam hari ini Tuhan, ibadah yang kami lakukan dan jalani Tuhan bukan hanya karena formalitas, bukan hanya kata rutinitas Tuhan, tapi benar-benar karena kerinduan yang sungguh kepada Allah. Sebagai bentuk kami memang benar-benar merasa kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kami telah datang kepadamu ya Allah dengan pujian, penyembahan dan pengagungan. Dan kini tiba saatnya untuk kami semua anak-anakmu mendengar akan sabda Tuhan. Bapa di surga, mari urapi kami satu persatu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Biarlah saat jam pemberitaan firman Tuhan, konsentrasi kami, fokus kami benar-benar hanya pada firman Tuhan, yang olehnya ketika firman Tuhan datang boleh ditabur tepat di tanah hati yang subur, yang olehnya firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Jangan biarkan si jahat itu mencuri daripada firman yang akan kami dengarkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, ambil alih, dan biarlah saat pemberitaan firman Tuhan, Tuhan benar-benar memberkati kami dengan firman-Nya. Anak Tuhan yang akan berbicara bersamamu, Tuhan tolong, biarlah Tuhan urapi, ampuni segala kesalahan dan dosanya, dan biarlah setiap kalimat bahasa yang seberangkan dapat sampai kepada kami semua, dan itu semata-mata karena urapan daripada Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami anak-anakmu, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Baik, untuk kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, saya mendengar kata shalom seperti syahdu sekali Pak Mama. Ini bukan karena mengantuk, amin ya. Karena memang karena damai sejahtera ya. Memang kita dikupang beberapa waktu hari ini cuaca tidak menentu Pak Mama ya. Kadang panas, tak hujan, kadang panas terlalu, sehingga mungkin ada di antara kita yang kondisi kesehatan kurang baik. Tapi saya berdoa biarlah kita semua senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Baik Pak Mama semua, Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, senang sekali rasanya boleh ada kembali bersama-sama dengan kita semua, dan setiap kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk kita ada dalam peribadatan dan juga kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Nah Pak Mama, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, tema yang mungkin boleh saya angkat bagi kita semua ialah di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan tuh soalnya bisa bikin apa-apa begitu. Kau tahu mau bikin apa? Tapi kalau di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa demikian? Satu hal yang kita harus renungkan dulu. Saat kita lahir di dunia ini dan kita bisa bernapas, itu siapa yang kasih? Tuhan. Amin. Ya toh, bukan kau punya bestie, ya kan? Atau siapa deh? Kau punya kawan di satu sonde. Tuhan yang kasih supaya kita hidup dan kita bisa bernapas sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Kalau tanpa Tuhan maka jelas kita pasti binasa, pasti
mati. Nah, di zaman sekarang, Bapak Kakak Adi dan juga tadi Mama Dewi yang sudah memberikan kesaksian, memang tidak bisa dipungkiri. Alkitab juga sudah katakan bahwa setiap hari itu semakin jahat. Dan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya ingin bagikan beberapa hal berkaitan dengan situasi dan keadaan kita sekarang. Di dalam tahun 2025, mungkin ini satu hal yang sudah kita tahu ya, berkaitan dengan kurang lebih ada 4 atau 3 kasus di NTT yang orang di mana melakukan tindakan bunuh diri, ya kan? Dan berbagai macam tindakan lainnya. Di tanah dunia yang semakin jahat dan kadang orang bingung bikin bagaimana Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, apalagi di zaman individualisme. Zaman individualisme itu Bapak Mama, untuk zaman sekarang, orang sudah tidak lagi mau perhatikan satu dengan yang lain. Orang sekarang lebih mementingkan apa? Dirinya sendiri. Makanya kalau ada orang susah sekarang Bapak Mama, kalau misalkan ada orang tabrakan di jalan, bukan pakai ambulans, rekam ke video. Kasihnya di Instagram, bayangkan. Ini orang mau mati. Kenapa sampai itu terjadi Bapak Mama? Karena orang-orang pada saat ini memikirkan diri mereka sendiri dan tidak melihat orang lain. Sudah begitu lagi kita kan sudah hidup di zaman AI atau zaman ChatGPT. Bahkan ada kata-kata yang bilang begini, jawaban ChatGPT itu lebih cepat daripada jawaban doa. Bayangkan. Jawaban minta AI di WA itu jawaban lebih cepat daripada jawaban doa. Untuk menyangkal Allah pada zaman saat ini terlalu sangat mudah. Dan mari kita lihat teks yang akan sama-sama kita renungkan Bapak Mama Kakak yang berkati oleh Tuhan di dalam 1 Korintus ya. Surat Paulus kepada jemaatnya yang di Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 Bapak Mama Kakak yang berkati oleh Tuhan, mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat pertama sampai ayat 14. Jika kakak adik Bapak Mama semua sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Bisa perhatikan Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan di bawah perikop Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga beberapa orang dari mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, ayat ke-10, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
jauhilah penyembahan berhala. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dikasih oleh Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca, tidak saja merenungkan, tapi juga memohon pertolongan Tuhan untuk kita semua boleh melakukannya dalam kehidupan kita semua tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Baik, sekali shalom. Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, teks yang kita baca di dalam 1 Korintus 10, ya mulai dari ayat pertama. Sebetulnya kalau baca satu perikop juga bisa, tapi nanti kita bisa baca masing-masing di rumah. Saya mengambil sampai bagian ke-14 karena itu merupakan bagian inti yang Paulus mau sampaikan kepada orang-orang Korintus pada zaman itu, Bapak Mama. Nah, sebelum kita masuk dalam apa yang sebetulnya Paulus mau sampaikan di situ, atau apa maksudnya Paulus bilang begitu, saya berikan beberapa konteks, Bapak Mama, atau dalam artian keadaan pada waktu itu, sehingga kita memahami kenapa Rasul Paulus itu membandingkan ini jemaat dengan keadaan Israel pada waktu Israel itu dibawa keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Kalau kita lihat, Bapak Mama, Kakak diberkati kasih Tuhan, jemaat Korintus nih, kalau mau dibilang orang yang hidup sekalipun ada yang takut dengan Tuhan, tapi tidak sedikit juga yang tidak takut dengan Tuhan. Yang tidak takut dengan Tuhan, ini Bapak Mama Kakak berkati kesel Tuhan. Ada beberapa contoh di sana. Contohnya orang yang selalu melakukan perpecahan. Kalau misalkan nanti kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang pertama tuh, dari pasal pertama, 2 dan 3 itu tentang perpecahan, tentang perselisihan. Orang-orang Korintus tuh selalu membuat dirinya kelompok-kelompok, gap-gap begitu. Dia orang-orang Korintus itu mengidolakan seseorang. Lalu ketika dia mengidolakan seseorang, dia merasa dia idola yang paling hebat. Dan kalau dia merasa dia idola paling hebat, maka dia komplotan dia yang paling hebat. Saya beri contoh sederhana, mungkin kalau konteks kita sekarang mungkin denominasi gereja, contoh saja. Kalau di 1 Korintus pasal yang pertama atau yang kedua dan ketiga itu ada 4 kelompok. Ada yang disebut dengan golongan Kefas, ada yang disebut dengan golongan Apolos, ada yang disebut dengan golongan Paulus, dan ada yang disebut dengan golongan Kristus. Ada 4 golongan kalau zaman Korintus. Itu perpecahan terjadi di sana. Dan orang-orang Korintus mengadakan perpecahan di sana karena sekali lagi mereka adalah manusia duniawi. Nanti kita bisa cek dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga tentang perselisihan. Kamu bisa baca di sana. Orang-orang yang tidak rohani tapi duniawi. Kenapa duniawi? Karena bagaimana mungkin harusnya Kristus yang menjadi satu-satunya pusat, Allah yang kita sembah secara hakiki dan absolut, tetapi di sisi lain ada orang-orang lain yang mereka jadikan idola. Makanya Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dikasih oleh Tuhan, untuk zaman sekarang tadi mungkin Mama Dewi bersaksi menarik. Untuk ukuran zaman sekarang Bapak Mama, mungkin semua orang bisa mengaku dirinya hamba Tuhan. Amin ya. Siapapun bisa memakai nama Kristus untuk menyebut atau meledelisasi dirinya adalah hamba Tuhan. Tetapi perhatikan atau cek yang disebut hamba Tuhan atau hamba Kristus. Yang pertama, kalau dalam Alkitab, sudut pandangnya haruslah memberitakan Kristus yang benar, Kristus yang sejati, dan harus Yesus yang paling utama dalam setiap pemberitaan. Amin, kok tidak Bapak Mama? Amin ya. Denyut nadi jantung orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus, keselamatan. Itu berbicara soal salvation, keselamatan. Itu yang paling penting. Bagaimana orang-orang yang harusnya mereka tahu mereka adalah orang-orang yang celaka, manusia celaka, bagaimana supaya mereka diselamatkan? Hanya melalui Kristus. Dan itulah yang harus kita beritakan sebagai yang paling utama. Nah, banyak orang memakai contohnya entah mungkin mimbar atau pelayanan atau panggung, bukan Yesus yang dibicarakan, tapi apa? Dirinya sendiri, keluarga ada di mana, ya toh? Bapak lihat kalau mimbar itu di tengah dan harus ada salib di situ, merujuk kepada apa? Salib Kristus sentral. Makanya berbicara kematian dan juga kebangkitan itu tidak selalu merujuk kepada harus omong di Paskah Jumat Agung, tidak. Tapi setiap waktu harus kita sebutkan itu sebagai inti iman kita. Amin Bapak Mama ya. Kabar baik kita yang kita boleh renungkan sekarang, Bapak Mama Kakak diberkati kasih Tuhan, menjadi hal yang luar biasa adalah saat kita melayani Tuhan atau kita beribadah saat ini. Ya, ini bukan upaya menyogok Allah supaya kita masuk surga. Amin atau tidak? Ini bukan adalah upaya kita harus, contohnya ya, contoh harus melakukan ini,
melakukan itu, berbuat kebaikan ini, itu supaya apa ya disebut amal untuk bagaimana itu kita mencapai kepada surga. Bapak perhatikan baik bahwa di dalam kekristenan kita yang uniknya berbeda dengan seluruh teologi atau ajaran agama manapun, ialah kita berpandangan dari kitab suci bahwa bukan kita yang mencari Allah, bukan, tapi siapa? Allah lah yang mencari kita. Amin. Allah lah yang mencari kita, sehingga kita disebut orang-orang terhilang, kita yang ditemukan, kita yang dicari, diselamatkan. Coba saya bandingkan Bapak dalam Filipi ya, coba kita bandingkan dulu. Lebih baik saya langsung baca ayat Bapak ya, kalau saya sebut-sebut nanti kita tidak baca, kita baca saja ya. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 kan. Ayat 12 atau dari mulai ayatnya yang ke-10. Saya baca bagi kita Bapak. Filipi pasal 3 ayat 10, perhatikan baik. Yang kukehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Dalam bahasa yang lain dibilang, saat dia menangkap Kristus, Bapak, atau saat dia berlari mengejar Tuhan, dan saat dia dapat Tuhan Yesus, itu saat dia dapat, itu bukan dia dapat Tuhan duluan, Tuhan yang dapat dia duluan, sehingga dia bisa tangkap sama Tuhan Yesus. Amin. Ini berbicara Tuhan yang mencari kita. Jadi apa Bapak maka tadi berkati kasih Tuhan? Ketika Tuhan mencari kita, kita yang berdosa, yang tidak layak, tidak pantas, diberikan anak tunggal Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita, sehingga kita semua yang tidak layak, tidak pantas, harusnya binasa dan tidak diselamatkan, dapat dilayakkan karena penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sehingga apa Bapak? Saat nanti kita boleh dipulihkan dalam Tuhan, diselamatkan dalam Tuhan, dan nanti kita melayani Tuhan, itu semua bukan karena kebaikan kita, amin, tapi karena Tuhan yang telah terlebih dahulu selamatkan kita dan mati dan bangkit bagi kita. Amin. Makanya di dalam iman Kristen Bapak, kita selamat bukan karena kita berbuat baik. Amin. Bukan karena kita melakukan amal-amal tertentu, tidak, tapi karena sudah lebih dahulu diselamatkan. Makanya sebagai bentuk ucapan syukur kita melakukan semuanya itu, termasuk yang pelayanan saat ini. Amin. Karena Tuhan sudah lebih dahulu kerjakan dan selamatkan kita, bahkan saat kita masih durhaka. Itu yang firman Tuhan sampaikan. Nah, di dalam jemaat Korintus salah satunya tadi saya katakan adalah perpecahan ya. Lalu di jemaat Korintus Bapak maka tadi dikasih oleh Tuhan adanya penyalahgunaan kebebasan Kristen, dalam artian penyalahgunaan kebebasan. Kalau kita misalkan lihat ya, itu di dalam 1 Korintus 8, itu panjang lagi natsnya 1-13 bisa dicatat. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1-13. Itu berbicara penyalahgunaan. Di sini adalah orang-orang yang pada saat itu ada yang mereka itu hidup, karena kita lihat jemaat Korintus ini kan adalah jemaat-jemaat yang bisa dikatakan hidup dalam penyembahan berhala yang banyak, menyembah kuil-kuil, dan banyak orang Korintus pada waktu itu hidup dalam, minta maaf, percabulan seperti itu, hidup yang tidak benar orang-orang Korintus. Sudah begitu lagi tadi ada perselisihan di sana, bukan hanya soal perselisihan antara tokoh-tokoh tertentu yang mereka idolakan, tapi perselisihan antara karunia mana yang paling hebat. Dalam 1 Korintus 14-12 tentang ada yang bilang beta ini bernubuat, ya kan? Ada yang bilang beta ini berbahasa roh dan sebagainya. Itu juga menjadi polemik di sana. Nah, kalau kita lihat lagi Bapak maka kali dikasih oleh Tuhan, termasuk selain pencobaan terhadap jasmani, ada yang namanya juga pencobaan terhadap dosa seksual dan juga penyembahan berhala yang tadi kita baca. Nah, penyembahan berhala itu seperti tadi menyembah kuil-kuil, ya. Dan bahkan ada tradisi tertentu saat mereka ingin memuja dewa-dewa kafir pada waktu itu, mereka harus naik ke sebuah tempat atau rumah begitu untuk bagaimana supaya mereka dapat kesuburan. Mereka harus berhubungan di sana agar dewa mereka terangsang dan akhirnya ada kesuburan di situ. Bayangkan itu zaman orang Korintus pada waktu itu. Nah, dengan demikian Bapak kita bisa melihat tentang Rasul Paulus membandingkan jemaat itu dengan keadaan orang Israel. Kenapa?
Karena orang Israel, kalau kita bisa lihat dalam Bilangan pasal 21, coba kita buka Bilangan pasal 21. Kita buka perbandingannya dalam Bilangan pasal 21. Mulai dari ayat ke-9 atau 4. Sudah dapat Bapak Mama? Bilangan pasal ayatnya yang ke, coba satu orang baca itu ayat. Setelah mereka berangkat dari gunung, Ya, setelah mereka berangkat, dari gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. ya, jadi ini tentang peristiwa di mana Musa, Bapak Mama Kakak Adik, memimpin orang Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, perbudakan di Mesir. Kalau misalkan dalam keterangan Alkitab itu di dalam Keluaran, coba satu orang bisa bantu saya baca Keluaran 12 ayat yang ke-40. Kalau tidak salah, Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Jadi orang Israel dijajah tuh, diperbudak di Mesir sana berapa lama Bapak Mama? 430 tahun, 4 abad lebih. Itu dong karena budak betul-betul, karena jajah betul-betul orang Israel. Nah, karena kasih karunia Allah, boleh pakai Musa, yang Musa juga sebetulnya juga sempat menolak karena dia kan berat lidah ya Bapak Mama ya. Musa ini dia sempat menolak karena merasa tidak bisa sanggup ini pimpin ini bangsa begini banyak. Tapi oleh perkenan Tuhan Musa dipakai juga. Nah, Musa dipakai Allah untuk membawa, memimpin orang Israel keluar dari sana. Menuju mana? Menuju satu tanah yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan Bapak Mama. Tapi yang menarik di sini, Tuhan yang adalah Allah yang adil dan perkasa sudah memberikan kasih kepada mereka. Mereka yang dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanannya ternyata apa? Mereka bersungguh-sungguh. Kalau di sini dibilang tidak lagi dapat menahan diri. Itu aneh sekali, tidak make sense, tidak masuk akal. Begini Bapak saya berikan keterangan contoh. Namanya dijajah ya. Mungkin kalau kita belajar sekolah IPS atau PPKN sejarah tuh, mungkin kalau jajah pada zaman mereka mungkin berbeda dengan penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Yang paling parah itu Jepang ya kan, menjajah Indonesia itu kerja gila-gilaan. Tidak ada hak untuk apapun. Mau makan dan sebagainya pun diatur, bahkan mungkin tidak makan. Tetapi yang aneh dari kita berpikir, mereka yang dapat jajahan atau mereka yang dijajah selama itu sudah dibawa keluar dari perbudakan, tidak dapat menahan diri, seakan-akan konteks mereka pada waktu itu sepertinya mau kembali kepada Mesir untuk diperbudak. Ini aneh sekali. Amin Bapak Mama ya. Ini aneh karena harusnya ketika mereka dapat kemerdekaan atau hidup dalam freedom, kebebasan yang Allah berikan kepada mereka, mereka harusnya bersuka cita. Amin ya. Harusnya bersuka cita dan tahu dan terima kasih, tapi ini tidak sama sekali. Bahkan tidak dapat menahan diri. Sudah begitu kita lihat ayat yang kelima. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Tanya kepada mereka, lihat dia pertanyaan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? So tahu dia pun jawaban, tapi tanya ulang, kenapa pokoknya keluar dari Mesir? Makanya Bapak Mama Kakak Adik berkati kasih Tuhan yang boleh kita tarik pada malam hari ini. Kalau Tuhan sudah kita keluar dari dosa dan kembali dari amin kok. Dari keterpurukan kita, dari kemalahan kita, dari satu hal yang sangat-sangat memalukan dan juga sangat-sangat memprihatinkan. Kalau Tuhan sudah bawa keluar, jangan lagi mau kembali ke sana. Amin. Karena apa Bapak Mama Kakak Adik berkati kasih Tuhan? Dosa pada dasarnya membinasakan, mempermalukan, dan juga mematikan. Makanya Bapak Mama Kakak Adik berkasih Tuhan, saya percaya benar kasih karunia Allah terlalu besar. Ada yang mengatakan dosa itu sangat besar, tapi kasih Tuhan sangat besar atau lebih besar daripada dosa. Nah makanya mereka ini Bapak Mama sudah dibawa keluar, tapi ternyata mereka melawan Musa dan Allah dan tanya lagi, kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ini yang Paulus omong kepada jemaat-jemaat di Korintus. Ya. Bahwa apa? Kamu yang sudah ditebus, kamu yang sudah diselamatkan, harus benar-benar hidup di dalam Dia.
Dan kalau kita lihat lagi Bapak maka tadi berkata Tuhan, kita lihat. Ini menarik ayat kelima. Mengapa kamu mimpi kami keluar dari tanah Mesir? Supaya kami mati di padang gurun, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makan hambar ini kami telah muak. Ini orang Israel Bapak sebagai satu peringatan kepada jemaat Korintus dan kepada kita yang saat ini baca. Kita lihat di sini. Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan tuh Bapak Mama, sudah keluarkan mereka, bukan hanya itu saja. Kasih makan mereka. Makan apa? Roti dari surga turun kasih makan mereka. Mana surgawi itu? Amin ya. Tidak habis-habis. Tapi kita lihat di sini. Sudah menghina Tuhan, sudah lagi tidak ikut apa yang Tuhan mau kembali kepada perbudakan, sudah begitu menghina pemberian Tuhan. Ini brengseknya luar biasa. Kita lihat di sini. Supaya kami mati pada gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kalau misalkan dalam terjemahan Inggris, Bapak, saya bandingkan. Kalau misalkan terjemahan Inggris seperti NIV, New International Version, atau King James Version, itu tuh dong bilang makanan yang jijik dan jelek, dan kami benci terhadap makanan ini. Bayangkan, Allah pemberian. Makanya Bapak, maka kali berkat sekali Tuhan. Rasa syukur kita benar-benar harus kita renungkan. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, masih dapat menyembah Tuhan, masih dapat datang beribadah. Karena pada hari-hari ini orang ibadah mau dalam rumah begini pun dipersekusi. Amin, betul tidak Bapak? Coba cek berita hari-hari ini. Jangan rumah kayak begini, gereja yang besar seorang tolaknya. Gereja yang besar yang sinode jelas, mau bikin gereja seorang tolak izinnya. Akan ada saat dimana kita akan mendapatkan penolakan Bapak. Itu Tuhan sudah bilang dalam khotbahnya, dalam Matius pasal 25 dan Matius pasal 24 tentang khotbah di bukit di akhir zaman, tentang akhir zaman. Memang akan ada saja situ. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, jangan tunggu sampai di sana dan akhirnya kita leha-leha. Tidak, amin Bapak ya. Saya berharap benar bahwa setiap kita datang ibadah atau melakukan persekutuan doa seperti ini Bapak Mama, ini bukan sebagai bentuk karena tidak ada pekerjaan. Amin, kok tidak? Aduh, terlalu sangat sayang kalau hanya gagal tidak pekerjaan. So begitu, karena mungkin mengisi waktu luang. Aduh, lebih kau datang Bapak. Amin, kok tidak? Ibadah tuh kalau di dalam Timotius bilang sakral dan rahasia, benar-benar dalam maknanya. Orang bisa bertobat dan meninggalkan dosa dari ibadah. Makanya Bapak maka kali berkati kasih Tuhan, saya secara pribadi bukan melihat kepada kuantitas banyaknya orang, amin ya. Tapi kualitas, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Tuhan tidak bilang 2 atau 50.000 orang, tidak. 2 atau 3 sepakat dalam namaku, aku berbicara hati yang tulus, walaupun hanya 3-2 orang. Nah itu sudah lebih. Kalau memang sungguh-sungguh Tuhan hadir di sini, amin atau tidak? Amin ya. Sehingga kita dipulihkan, pulang tuh benar-benar kita diberkati sekali lagi Bapak. Bukan karena kita pulang dapat uang, no, bukan. Amin ya, bukan. Tapi saat kita pulang dan kita nanti tidak ada uang, kita tetap kuat untuk menjalani hidup ini. Atau kita dikuatkan, kita diberkati untuk menanggung setiap persoalan pergumulan yang hari-hari ini kita dapat apa? Kita lalui. Dan kita lihat Bapak, kalau kita kembali ya, itu berkaitan dengan orang-orang Israel sebagai suatu peringatan. Dan kalau kita lihat tadi di 1 Korintus 10 ayat 13, akhirnya Paulus menyampaikan satu bagian di dalam, dia bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami, karena bagaimanapun tetap pasti mereka mengalami namanya penganiayaan, penderitaan, ditolak karena nama Tuhan, dan itu pasti terjadi. Tapi Paulus bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Amin ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau melampaui kekuatan manusia itu artinya apa? Firman yang salah, kok manusia yang salah? Di sini bilang tidak melampaui kekuatan manusia. Tapi kalau sampai melampaui kekuatan manusia dan orang bunuh diri, itu siapa yang salah? Tuhan yang salah, atau manusia yang salah? Amin atau tidak? Kalau kita perhatikan coba Roma 8 ayat 28, coba satu orang baca. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dibilang apa di sana? Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang pun senang tuh Bapak Mama, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan sampai situ. Mereka tidak baca selanjutnya dari ayat itu bilang apa? Bagi siapa?
bagi mereka yang mengasihi dia, Bapak Mama, amin ya. Saya percaya benar bahwa kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, semua janji penggenapan termasuk firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Makanya ada satu hal yang konyol, kita mau kaya dan terlepas dari semua masalah, tapi tidak mau berdoa. Makanya Bapak Mama, saya pernah ada pertanyaan, kakak, kenapa saya punya sial terus? Ditanya begitu, kenapa ibu sial terus? Lalu tanya, kemarin minggu ada pikirnya jangan kosong kak. Ada berdoa kosong kak. Nah, berarti dia. Kenapa? Karena kita selalu menuntut apa yang kita mau, tapi Tuhan tidak pernah kita sembah. Ini sangat-sangat konyol sekali. Amin atau tidak, Bapak Mama? Dalam dunia sekolah, sama Bapak Mama kita kuliah, itu ada namanya kewajiban hak. Supaya hak tercapai harus memberi kewajiban, regis, toh benar, amin. Kita regis, bayar sekolah dan sebagainya. Supaya apa? Hak dapat. Itu untuk ukuran dunia sekolah, sah. Bagaimana mungkin kita yang tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah berdoa, tiba-tiba mau kaya dan tanpa masalah? Wah, itu konyol luar biasa tuh. Makanya Bapak Mama, inti dari doa sebetulnya bukan hanya berbicara soal kita minta dan minta, tidak. Doa Bapak Mama itu bukan hanya sebuah permohonan, tapi satu hal yang kita selalu berkaitan dengan doa, apalagi kita orang persekutuan doa, itu berbicara soal komunikasi dan relasi. Amin ke Bapak Mama. Doa itu berbicara soal relasi. Makanya kalau kita hanya doa minta, ini kita terdiri dari masyarakat yang ada minta tolong di satu PP sana, aku minta tolong jaga kita. Amin ya. Berbicara relasi itu harusnya ada kedekatan di situ. Makanya ketika kita berdoa, kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lebih tulus. Makanya kalau kita perhatikan doa Bapa kami itu apa yang dibilang di sana? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dibilang di situ apa? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada mu dan mu 3 kali di situ. Menuju kepada apa? Sembah dia dulu. Amin Bapak Mama. Ya. Mau masalah berat ke mana? Saya coba datang menyembah dia, agungkan dia dengan pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah yang benar-benar, Allah yang absolut, Allah yang hakiki itu. Datang kepada dia dengan pujian sebagai bentuk relasi. Kalau kita minta Bapak Mama, itu bukan hal yang salah, benar juga. Tapi pada poin ini, jangan jadikan Tuhan hanya sebagai Tuhan yang hanya menjawab doa kita. Tapi bisakah kita jadikan Tuhan sebagai sahabat yang dekat dengan kita? Sahabat yang dekat dengan kita? Atau kita jadikan Tuhan itu adalah Allah yang bergaul kali dengan kita? Sehingga apa? Ketika kita datang pada Tuhan, itu bukan menjadi satu hal yang kaku, atau satu hal yang ada jurang pemisah di antara kita, hanya gara-gara kita tidak dekat dengan dia. Nah Bapak Mama, kakak adik kasih Tuhan, kita lihat tadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukan pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Kenapa tidak melampaui kekuatan? Ada apa di situ? Kita lihat. Sebab pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Masalah Bapak masih selalu sepaket dengan yang namanya jalan keluar, pasti. Kalau istilah mungkin saya beberapa waktu lalu di Mall Utara itu kan dingin, tolong Mama, sirip pinang mesti ada dan juga kopi teh, iya kan? Apalagi beta yang bisa minum kopi, Bapak maksudnya ya. Saya biasa minum teh. Teh Bapak Mama itu saya analogikan kepada jemaah di sana. Untuk dia manis itu mesti diguncang. Ketika saat teh dengan air panas lalu dimasukkan gula. Kalau kau pasti nggak bisa hambar. Bagaimana supaya teh ini manis? Mesti diseduh. Supaya apa? Ketika itu guncangan ada, tehnya menjadi manis. Amin. Mungkin kata masalah itu bisa dokter manis kata hidup. Amin. Seperti itu teh tadi. Supaya manis harus diseduh. Supaya manis mesti diaduk. Mungkin kita hidup diaduk-aduk, tapi percayalah Bapak Mama, jalan keluar diibaratkan seperti manisnya teh saat kita minum nanti. Amin ya. Jalan keluar. Dan itu perhatikan baik. Untuk siapa? Bagi mereka yang mengasihi Allah. Nah pertanyaan kita sekarang, kita mengasihi Allah atau tidak? Makanya saya katakan tadi, di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi zaman sekarang Bapak Mama, orang yang di sana bukan curhat dengan orang tua nih. Sekali lagi, curhat dengan ChatGPT. Chat dengan AI, dan ini tanya tentang jodoh di mana dia. Bukan tanya doa Tuhan, ini tanya ChatGPT karena seakan-akan ChatGPT tahu semua. Sebegitu ChatGPT jauh hantam promo kan. Ya kan? Ini yang harus kita renungkan Bapak Mama, kakak berkata kepada Tuhan bahwa kita benar-benar harus berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita kuat dan kita menjadi
berkat bagi kita pun anak-anak kok, kita pun saudara-saudara, atau kita pun jiwa-jiwa pelayanan. Harus seperti itu. Tuhan memberikan satu visi yang besar bagi kita, dan saya percaya visi yang besar itu Tuhan juga sertakan dengan jalan keluar dan kemampuan untuk kita dapat menanggungnya. Bapak perhatikan tentang kisah Ayub. Ketika saat iblis jalan-jalan keliling lalu lihat ada Ayub yang sepertinya hidup enak-enak, Allah ada pagar sandian. Beta mau coba Isa Ayub mah Tuhan ada pagar sandian. Tuhan tahu bagaimana kita bisa masuk ke dia dulu. Tuhan katakan apa Bapak? Untuk di luar tuh boleh Tuhan izinkan, tapi untuk nyawanya tidak. Amin. Makanya saya percaya nyawa itu milik Tuhan. Kalaupun dia mati karena apapun itu karena Tuhan izinkan, bukan karena apapun, bukan karena dukun atau setan. Amin. Allah lah yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga, itulah yang punya kehidupan. Allah bilang boleh lo sesuatu yang di luar, tapi untuk nyawanya tidak, karena itu milik. Bapak mau tahu kenapa Allah izinkan untuk Ayub dapat cobaan seperti itu? Sampai dia anak mati, ternak mati, kekayaan mati, kawan-kawan tinggal dia, istri hina-hina sama dia. Kenapa? Kenapa Allah izinkan itu? Karena Allah tahu Ayub mampu melakukannya. Ayub bisa mengatasinya. Dan Ayub bisa mengatasinya karena Tuhan juga yang kasih kekuatan bagi Ayub. Makanya dalam Ayub pasal 42, aku tahu sekarang bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Itu cara Tuhan. Atau Bapak begini, mungkin kita bisa tarik dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita dapat masalah atau pergumulan itu bukan masalah yang mau dirubah, tapi itu masalah Tuhan pakai untuk ubah kita sendiri. Bisa juga seperti itu, ya kan? Kita yang tidak tahu berdoa, kita yang tidak tahu baca Alkitab, tidak pernah tahu tentang Tuhan itu siapa. Ketika ada pencobaan, mungkin saja itu sebagai jalan Tuhan untuk kita tahu Tuhan itu di mana dan kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak maka kali dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari Israel sebuah peringatan, itu merujuk kepada bahwa kalau Israel sudah begitu, kamu jangan lagi seperti itu. Amin ya. Dan ini menjadi peringatan atau sebuah ajakan kepada mereka bahwa setiap kita ini punya latar belakang masa lalu yang berbeda-beda. Amin ya. Orang mungkin bisa menjustifikasi kita masa lalu dengan penghinaan gila-gila. Lu ini kan dari keluarga pencuri toh. Lu kan dari keluarga pembunuh toh. Atau orang bisa sebut kita ini dari mana begitu. Tapi satu hal yang menyenangkan hati kita adalah saat kita sudah dipulihkan dan bertobat. Coba satu orang baca 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5:17. Sekalipun mungkin kita dalam latar belakang masa lalu yang parah-parah punya, tapi kita lihat dulu 2 Korintus 5:17 dibilang apa di sana? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, Bapak Mama ya toh. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejauh timur dari barat, demikianlah dilemparkanlah segala pelanggaran dan dosa kita. Itu kasih karunia Allah yang terlalu besar dan dahsyat, Bapak Mama. Amin. Selain dia memulihkan kehidupan kita, selain dia melayani kita untuk hadir di hadapan Bapa, tapi dia juga menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan dan juga dari kematian kekal. Makanya ada satu bagian firman Tuhan yang saya sangat suka juga, Bapak Mama. Mungkin saya bisa baca bagi kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11. Kita perhatikan coba ayat itu. Ayat 25. Matius pasal 11 ayat 25. Bisa perhatikan Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ dibilang apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan bagi orang-orang kecil. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya ini. Orang-orang kecil, orang pandai itu kenapa begitu? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau saat ini kita bisa datang menyembah Tuhan, kita panggil berseru ya Aba ya Bapa, itu harus cek Bapak Mama dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Yesus yang menyatakan Bapa kepada kita. Amin. Makanya dalam Yohanes 14:6 dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus atau apa. Orang bisa kenal Bapa, Allah yang sejati, itu dari Tuhan Yesus. Amin.
Kita bersyukur kita kenal Allah sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, yang telah mati dan bangkit bagi kita. Itu terlalu akbar, Bapak. Ini berita anugerah yang begitu besar. Obat bagi seluruh orang yang binasa harus terima ini. Amin, Bapak. Kalau dalam istilah seorang teolog namanya Charles Haddon Spurgeon, dia bilang seperti madu yang manis. Amin. Madu yang manis ketika dia kecap, dia sudah bisa tes sendiri. Harus bagi kepada semua orang, lu harus rasa. Ini madu terlalu manis, itu berbicara soal keselamatan kita. Amin. Bagaimana saat kita sudah tahu ini kebenaran, adakah kita rindu untuk kita orang-orang di luar sana, atau mungkin kita keluarga dalam di rumah yang belum kenal Tuhan, kita mau untuk doakan mereka, minimal doakan mereka. Amin, Bapak. Karena saya percaya benar bahwa menjadi berkat itu bukan berbicara soal kita tahunya banyak kata-kata, tidak. Amin. Untuk menjadi berkat itu Bapak Mama, kita jadi berkat bagi orang dulu. Itu bukan karena kita pandai mungkin ngomong, tidak, atau mungkin kita hafal banyak ayat, tidak. Belum tentu jadi berkat. Jadi berkat yang paling sederhana adalah membawa perubahan dan orang lain lihat itu perubahan itu nyata. Amin Bapak Mama. Jadi kayak orang bisa rasa Tuhan hadir dalam hidup itu ketika lu bawa perubahan. Begitu. Amin. Bawa perubahan. Dan Bapak Mama kali berkati kasih Tuhan ya. Saya kembali sedikit berbagi dan bersaksi. Mungkin saya sudah bersaksi di sini atau belum, tapi saya bagikan sedikit tentang saya secara pribadi, Bapak Mama. Dulu bersama teman-teman kami di gereja, kami di gereja Gloria Kayu Putih. Nah kalau di Kayu Putih, Bapak Mama tahu sudah, itu mayoritas orang rote semua di situ. Dan memang harus diakui benar orang rote itu manis dan manis semua, ya kan? Jadi buat tahun dulu nih kawan-kawan nih Bapak Mama, kami gereja tidak sengaja dan mungkin karena pandangan pertama, kami ada suka dengan satu kakak nona orang rote, rumah di samping gereja, ya kan? Apalagi waktu itu betul ada heboh-heboh nyanyi, masih kakak waktu di samping gereja, itu lebih heboh. Oh itu lagu orang tua tuh, Bapak. Itu anak SMP menyanyi itu lagu tuh, memang tidak masuk akal waktu itu ya. Tapi kan pas kan di samping gereja. Nah. Jadi kami datang ke gereja tuh Bapak, itu sampai majelis dong aku ini memang kakak Tuhan pakai betul ya. Kenapa? Karena kami gereja itu 2 kali, pagi dan sore itu tuh paling muka. Lihat, pendeta saya Bapak Mama, gereja 1 kali. Ini kami datang 2 kali itu tuh paling muka. Ya ada lain tidak bukan karena untuk speloti kakak nona di samping gereja. Lihat. Makanya nanti waktu pulang, nih mama tanya ayat dari mana, kamu susah tahu uang. Biasa kan orang tua tanya ayat itu dari mana, firman dari mana ya tadi firman. Wih itu jangka firman. Mampu omong apa sama itu tidak sama sekali. Karena fokus tujuannya bukan untuk Tuhan, tapi karena kakak nona di samping gereja. Makanya saya heran, pulang dari gereja itu bukan baik, maki orang tua, bisa maki orang tua. Sudah maki orang tua yang malah orang tua, aduh memang sampai orang lihat ini kosong gereja mah. Juru paling buka mah 2 kali gereja mah pulang ada perubahan mah. Itu tidak jadi berkat. Amin Pak. Dan situ kita belajar. Jadi berkat mungkin gereja 1 kali 1 minggu, maka kalau pulang mau perubahan. Amin ya. Nanti anak muda di sini ada pulang ke rumah kita masing-masing jadi berkat tujuan perubahan. Kita shalom Bapak, shalom Mama, ada piring kotor kok. Itu artinya bukan suruh Mama yang cuci, Piko cuci ya, tolong. Atau Mama berpakaian dengan baju yang Mama cuci itu kasih bisa kau dicuci. Amin atau tidak? Itu orang tua akan senang tuh, mungkin kita anak muda. Orang tua akan senang kenapa? Puji Tuhan, ini anak ikut PD tiap hari. Ternyata ada perubahan di situ. Jadi berkat Mama, bukan nanti kita pulang atau kita mungkin orang tua atau anak pulang ke rumah, lalu kita marah orang rumah yang sudah ikut ibadah. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau tidak bertobat masuk neraka semua. Itu kata kenapa pokok pasti. Karena hantam tapi yang luar biasa. Ada kira setengah makanya kita ada dia kakak. Sudah kan? Kau bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kan kita tahu juga. Tapi ada hikmat, amin Mama. Itu jadi berkat begitu. Perubahan tuh yang orang lihat di situ, sehingga orang diberkati. Orang bisa pintar berbagai macam hal, amin ya. Orang bisa lakukan banyak hal, tapi kalau tidak berubah, maka tidak ada dampak apa-apa. Makanya seorang komposer namanya ADMS, dia bilang 1000 satu kata-kata tuh lebih ada makna dari satu tindakan tuh lebih ada makna daripada 1000 kata-kata tanpa makna. Itu ADMS yang bilang. Kalau pendeta yang di Manobe bilang khotbah yang bagus itu bukan khotbah berair-air, bukan khotbah yang berakhir-akhir, tapi lu khotbah apa lu buat, omong apa bikin itu berbicara soal jadi berkat, amin ya. Minimal perubahannya sederhana.
Nah, Bapak maka kali berkati kasih Tuhan, dan kita lihat di sini pada bagian ini ya, kita bisa mengenal Bapa Allah yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita lihat di sini ada ajakan manis di situ. Apa ajakannya? Marilah apa? Kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Pendekanannya pada letih, lesu. Sudah letih lagi, lesu, satu tindakan yang begitu capek dan sudah terbeban. Ya, dibilang apa? Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Kalau dikatakan pikulah kuk, ya, yang kupasang, dan belajarlah daripadaku. Bapak tahu kuk itu apa tidak? Kuk itu seperti satu kayu yang dibuat untuk satu apa ya, binatang pada waktu itu, seperti lembu atau mungkin sapi yang digarap, dipakai untuk menggarap sawah begitu. Jadi untuk satu bagian itu mereka dipakai satu kuk. Dan itu ada satu beban yang mereka taruh di situ untuk mereka seimbang, seirama, dan itu dipakai supaya apa? Supaya los mendebatafeo kiri kanan, supaya searah begitu, supaya lurus. Nah, itu kuk, dan kita lihat di sini kuk yang selain yang Tuhan kasih itu kuk yang memberatkan. Amin. Yang saya katakan tadi di awal, ingat bagaimana orang bermati-matian beramal gila-gilaan supaya menyokong Allah masuk surga, padahal di dalam Allah sendiri pada hakikatnya saat kita dalam kandungan pun kita seharusnya orang berdosa. Bahkan dalam Yesaya 64 ayat 6 bilang, kesalehanmu seperti kain kotor. Kain kotor Bapak Mama, itu kain pembalut wanita zaman itu. Kain kotor itu, kain kotor yang dimaksud itu kain kotor pada zaman Yesaya itu zaman 2700 tahun lalu. Kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Tuhan lahir, dan maksudnya itu kain kotor 2700 tahun lalu. Itu kain kotor, dan minta maaf, kain pembalutan apa? Orang menstruasi. Itu disebut kain kotor. Itu apa? Kesalehan Bapak, apalagi kesalahan. Lihat, orang tidak akan bisa lagi melakukan kebaikan dari dirinya sendiri. Karena ketika Adam dan Hawa sudah jatuh, manusia itu jatuh dalam satu istilah seorang teolog namanya John Calvin, dalam satu bagian doktrin atau ajarannya itu disebut dengan total depravity atau kebecakan total, kerusakan total. Jadi manusia itu sudah tidak lagi dapat berbuat baik dari dirinya sendiri. Dalam Roma pasal 3, mulai ayat 7 atau 8, atau Roma pasal 3, nanti bisa baca di sana. Semua orang telah berdosa, semua orang telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ketika mereka di luar Kristus, Bapak Mama, amin. Makanya saya bilang tadi, di luar Tuhan tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa. Lu mau buat baik, tapi kalau tanpa Tuhan tetap tidak akan bisa selamat. Amin. Karena berbicara soal dosa itu berbicara soal hutang. Amin Bapak Mama ya. Mungkin sudah dengar istilah atau hutang Bapak Mama itu harus apa? Harus dilunasi. Bukan kita bikin bayar dan hutang hilang tiba-tiba, tidak. Ya, kita berhutang contohnya 2 juta, 3 juta. Karena kita tidak bisa bayar, sudah kita bikin bayar, atau bantu orang angkat semen di sana ya kan. Kalau tolong orang ada kesusahan, contohnya angkat jemuran, bayangkan. Ini kau tuh susah angkat jemuran. Kau bayar orang lain, tapi masalahnya hutang tetap ada. Dan manusia tidak bisa membayar hutang itu sendiri. Dosa itu sebagai hutang di hadapan Allah. Maka bagaimana supaya hutang itu terhapus? Yaitu harus harganya adalah darah Yesus. Amin Bapak. Mari maknai ini dalam-dalam. Amin Bapak ya. Jadi saat nanti kita gereja, saat kita bersekutu doa, kita datang dengan satu motivasi yang benar, karena beta sudah diselamatkan dan beta dipulihkan sebagai tanda tahu diri dan terima kasih. Beta mau sungguh datang kepada Tuhan, karena yang paling absolut dan paling utama ketika kita sudah diselamatkan dan dibebaskan dari kebinasaan kekal. Amin Bapak ya. Nanti ketika kita merenungkan hidup kita, saya hari ini juga sedikit berduka karena oma saya itu bapak mama, oma kandung ini, dia punya adik nona meninggal. Ya, barusan tadi. Dan saya merenungkan memang untuk ukuran kita meninggal, kita tidak tahu kapan kita punya waktu. Amin. Makanya saat nanti kita masuk ke rumah duka tuh paling enak kita merenungkan kapan kita penggiliran. Dan Bapak masih ingat, untuk kita bisa bertobat dan terima Tuhan itu saat masih hidup, bukan sudah mati. Amin Bapak. Saat masih hidup, masih hela nafas, itu kesempatan kita. Karena kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Masih hidup itu bertobat. Amin. Karena ketika masih ada kasih karunia Allah, pakai itu baik-baik. Kita bersyukur DTT ibadah sampai sore sampai begini sesuatu orang ganggu kita. Bahkan sampai malam-malam begini orang tidak ganggu kita. Kalau di luar setengah mati. Apalagi saya pribadi Bapak Mama lahir besar di Bandung, Jawa Barat sana, yang mayoritas bukan Kristen. Dan saya tahu betul keadaan seperti itu.
Kita nih Bapak Mama tidak bisa kokoh teteng begini, sembunyi dalam plastik. Lihat, itu memang tantangan terlalu berat. Dan bersyukurlah kita ketika kita masih ada kesempatan, pakailah waktu anugerah itu. Dan kita lihat kembali kuk ya, yang kupasang tadi itu kuk yang kupasang dalam belajar daripadaku, karena aku apa? Lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun itu dalam artian kuk tadi sebagai bentuk beban itu, ringan itu. Karena apa? Allah sudah kerjakan di kayu salib bagi kita. Amin. Makanya sekarang kita berdoa, kita perlu tunggu waktu jam 9 pagi, jam 12 siang, soal perlu. Amin. Kapan saja, di mana saja, menghadap mana saja, kita bisa berdoa di sini. Amin atau tidak? Ini luar biasa, Bapak. Di luar kita ini masih pakai tradisi-tradisi tertentu, tunggu waktu-waktu tertentu, harus menghadap sini ke utara, ke barat. Kita tidak seperti itu lagi. Kasih karunia Allah betul-betul. Bahkan dalam kamar kita, jangan kita menangis apa? Kita berdoa. Mungkin kita tidak bisa kata-kata. Kita hanya menangis. Titik di mana kita menangis, Tuhan sudah tahu apa arti dan makna kita berdoa seperti itu. Lihat, Tuhan terlalu dekat dengan kita. Bahkan Tuhan bilang kita adalah sahabatnya. Sudah sahabatnya, anaknya lagi, apalagi domba-dombanya. Jadi sebagai gembala itu Allah yang sangat luar biasa. Makanya Bapak Mama kita renungkan bahwa Allah yang kita kasihi itu adalah Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita secara sungguh-sungguh. Nah, kita lihat bagian terakhir Bapak Mama kekalian kasih Tuhan. Penyembahan berhala yang dalam Paulus maksudkan adalah bahwa kamu sudah tahu bahwa Kristuslah yang memerdekakan, dan tidak ada ilah, dewa atau tokoh manapun yang dapat selamatkan kamu dari apa? Dosa dan kebinasaan. Maka mari berbaliklah kepada Kristus dan percaya kepada sungguh-sungguh. Amin. Itu yang Rasul Paulus tekankan di sana. Bahkan Bapak tahu kalau dalam 1 Korintus pasal 1 itu nanti kita baca saja ya. Bapak bisa baca di rumah sebagai perbandingan. Itu sampai orang-orang kan bilang, aku golongan Paulus. Paulus saja itu tidak mau dirinya dikutuskan oleh jemaat Korintus, tidak mau. Tapi sekarang banyak pendeta senang kalau orang puji-puji sendiri. Amin, tidak. Hei, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Jadi kalau ada pendeta kepala terbang mungkin ada jemaat puji, itu harus cek dulu. Apalagi sampai mencuri kemuliaan Tuhan dari khotbah atau mungkin pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Amin. Mencari keuntungan pribadi. Jadi posisi pelayan itu sekarang sudah bukan Tuhan lagi yang utama. Makanya sebabnya bisa cek sendiri ya. Ini Bapak bisa uji roh sendiri. Orang-orang diurapi oleh Tuhan ketika dia berkhotbah itu adalah menyatakan Kristus yang paling utama. Tapi kalau sudah bukan Kristus yang paling utama, menceritakan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitan dengan keselamatan, maka mimbar sudah dipakai oleh orang yang salah. Amin atau tidak? Amin. Penyesatan Tuhan hadir bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tapi orang yang sudah tahu Kristus itu juga bisa memisahkan orang karena tidak bertobat dan tidak percaya sungguh-sungguh. Jadi Bapak maka kami yang diberkati kasih Tuhan, kita melihat pada bagian ini. Sebab bebanku pun ringan ya, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak mama kekali dikasih Tuhan, sebagai bagian penutup dari firman Tuhan pada malam hari ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Baca baik-baik ayatnya itu Bapak mama. Kalau kita dalam tekanan yang begitu besar pada hari ini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan dikatakan biasa itu karena apa? Karena ada Allah yang beri kekuatan di situ. Amin Bapak mama ya. Saya tekankan ulang-ulang, pertolongan Tuhan yang setia jadi bukan karena masalah hilang. Tapi ketika Tuhan sudah kasih kekuatan, hadapi masalah itu juga sudah merupakan jawaban doa dan juga pertolongan Tuhan bagi kita. Jadi kita lihat dari pencobaan karena Allah beri keluar apa? Allah adalah setia sehingga pada saat kamu dicobai, kamu akan diberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan bagaimana kita menanggungnya? Baca kembali Matius pasal 11 tadi. Amin ya. Marilah kepadaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah sebagai penutup saya bagikan sebuah pantun Pak Mama ya, pantun. Ini pantun ini Pak Mama saya ingat benar waktu nonton film Pasca ini terus mau masuk Pasca masuk minggu sesara dan pertama mereka Jumat Agung dan juga Pasca. Pada waktu itu Pak Mama itu filmnya saat Pasca, saat hari kebangkitan hari Minggu di TVRI. Itu saya masih ingat betul. Jadi ceritanya Bapak Mama ada seorang yang mau mati.
Ini orang semua mati, Bapak Mama. Lalu minta tolong pendeta, kau doa sama dia, injil dia kemana, supaya dia bertobat, coba. Karena ini pendeta, Yesus bingung, ini orang semua mati, kau tahu ngomong apa coba? Oh, bahasa teologi semua ngerti. Jadi, saya lihat itu film itu bagus sekali. Jadi mungkin karena sudah tahu ini memang waktu Tuhan sudah dekat bagi dia hanya ngomong satu pantun untuk dia dengarkan. Dia bilang, kitab Efesus, kitab Imamat, hanya dengan Yesus kita selamat. Itu pantunnya, dan Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Nah, baik, mungkin kita bisa nyanyikan satu pujian, kakak. Kita tutup agama kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan lagu tak tersembunyi kuasa Allah. Kita mengimani benar bahwa maka kali berkati kasih Tuhan pada hari-hari ini sebagai orang percaya, sekalipun dalam tekanan dan juga soal persoalan yang begitu berat, tapi percaya bahwa kuasa Tuhan tidak tersembunyi bagi kita. Kalau orang lain Tuhan tolong, Tuhan juga pasti tolong kita. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama-sama nyanyikan dan tersembunyi. Kuasa Allah, haleluya. Sampaikanlah kepada Tuhan isi hati kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, persoalan apa yang merasa terlalu berat untuk kita lalui. Tuhan paling mengerti kita. Percayalah, dalam setiap hal ketika orang tidak dengar kita, orang tidak peduli kita, tapi Tuhan selalu mendengar kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita dan selalu menolong kita. Jawaban doa, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Haleluya.
kami mengucap syukur Tuhan. Dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami, kami akui benar Tuhan bahwa sebetulnya untuk ukuran manusia kami tidak layak, untuk ukuran manusia kami tidak pantas. Tapi kami bersyukur Tuhan menyembunyikan itu di antara orang pandai dan membukakannya kepada kami orang-orang yang kecil. Kami bersyukur Tuhan, terlalu baik. Terima kasih Tuhan telah memakai kami yang lemah, kami yang mungkin tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan pakai untuk memalukan apa yang kuat, karena kami percaya kami juga berharga di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan segala keberdosaan kami. Kami datang kepadamu dengan segala ketidakmampuan kami sebagai manusia untuk menghadapi setiap persoalan hidup ini. Bapa di sorga, tolong pegang tangan kami, rangkul kami ya Allah, peluk kami, dan Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Saat ini kami mau bebas Tuhan dari setiap belenggu dosa. Kami mau bebas Tuhan dari setiap keterpurukan. Dan kami mau mendapat sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk jam yang indah, firman Tuhan yang manis, ajakan yang manis yang Tuhan sampaikan kepada kami. Untuk kami datang kepadamu. Benar Tuhan, kami orang yang letih lesu dan berberat. Kamilah orang-orangnya. Maka daripada itu Tuhan, mari terimalah kami dan pulihkanlah kami. Dan kami percaya ketika Tuhan pulihkan kami, Tuhan bebaskan kami, merdekakan kami. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang benar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah hidup kami. Kami serahkan keluarga kami, serahkan pelayanan pekerjaan kami, serahkan seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya penebus dosa umat manusia, jalan keselamatan dan hidup, yang adalah sahabat yang setia, penolong yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Setiap kita yang percaya dan siap jadi berkat, sama-sama kita berkata, amin. Baik, kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Mama. Dan silakan kembali.